warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, kalau sehat. Semoga kabar teman-teman sekalian di sini akan tetap sehat selalu hingga hari-hari selanjutnya ya. Oke, teman-teman. Teman-teman apakah sudah mendengar nih atau sudah tidak asing lagi dengan kata belajar? Yang pasti teman-teman sekalian di sini sudah tidak asing lagi ya dengan kata belajar. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam serangkaian aktivitas manusia tidak akan terlepas dari yang namanya belajar. Nah, kira-kira apa sih yang terlintas dalam pikiran teman-teman sekalian ketika mendengar kata belajar? Nah, tentunya sangat beragam sekali ya yang mengartikan. Misalnya, mungkin di antara teman-teman di sini ketika memikirkan kata belajar, tiba-tiba terlintas, belajar bernyanyi, belajar berhitung, dan juga belajar yang lain sebagainya. Nah, teman-teman, berbicara mengenai belajar tentu tidak akan ada habisnya ya, karena aktivitas belajar ini merupakan aktivitas yang vital dan juga penting dalam serangkaian kehidupan manusia. Mulai dari manusia masih di dalam kandungan hingga manusia lahir di dunia, tentunya sudah melakukan serangkaian aktivitas belajar. Hanya saja banyak di antara teman-teman sekalian maupun di orang-orang di sekitar teman-teman sekalian yang belum mengetahui mengapa sih kita harus belajar, memangnya apa pentingnya dari belajar. Nah, padahal belajar ini memiliki arti yang penting loh. Sudah banyak tokoh-tokoh terkenal dunia yang mengakui bahwa belajar ini memang serangkaian aktivitas yang tidak pernah terlepas dalam kehidupan manusia. Nah, salah satu contohnya nih ada tokoh terkenal Indonesia, Bapak Mario Teguh. Nah, pasti tidak pernah asing ya dengan Bapak motivator terkenal di Indonesia, yakni Bapak Mario Teguh. Nah, beliau ini sebelum menjadi motivator tentu sebelumnya sudah melakukan proses belajar ya pastinya. Nah, beliau ini memiliki quotes atau kata-kata motivasi yang menurut saya sangat bagus untuk saya ungkapkan kepada teman-teman sekalian di sini. Nah, beliau ini mengatakan, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, dari ungkapan Bapak Mario Teguh ini sedikit banyak dapat kita maknai bahwa belajar ini memang merupakan aktivitas yang penting sebagai modal untuk kita menjemput masa depan yang lebih baik tentunya ya ke depannya. Nah, masa lalu ini memang penting, namun hanya sebagai kaca untuk kita belajar agar memiliki masa depan yang lebih baik. Namun masih belum banyak yang mengetahui orang-orang di antara atau di sekitar kita mengenai arti penting belajar seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk itu perkenalkan di sini saya Liana Sari akan membawakan topik mengenai belajar dengan judul Mengapa Harus Belajar. Nah, dalam judul Mengapa Harus Belajar yang akan saya bawakan pada hari ini terdapat beberapa hal yang akan saya bahas dan saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, pengertian belajar. Yang kedua, tujuan belajar. Dan yang ketiga, yakni cara menumbuhkan semangat belajar. Nah, oke, baik, langsung saja kita memasuki pada poin yang pertama, mengenai apa itu belajar. Nah, mungkin banyak orang-orang di sekitar kita yang mengetahui arti belajar itu proses dari tidak tahu menjadi tahu ya. Padahal sebenarnya banyak sekali arti dari belajar itu sendiri. Nah, secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar ini memiliki arti berusaha memperoleh ilmu pengetahuan atau kepandaian. Sedangkan terdapat pula beberapa ahli yang mengungkapkan bahwa belajar ini merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh
seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, pengetahuan. Nah, di mana hal-hal tersebut bersifat baru sehingga dapat terbentuk sebuah pemahaman maupun sebuah perubahan pada diri individu. Nah, oke, untuk poin yang selanjutnya, tujuan belajar. Nah, yang pertama, belajar ini bertujuan untuk mengubah kebiasaan dari yang buruk menjadi baik. Yang kedua, belajar bertujuan untuk mengubah sikap dari negatif menjadi positif. Kemudian untuk yang keempat, belajar ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau kecakapan. Dan yang keempat, belajar bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Oke, selanjutnya cara menumbuhkan semangat belajar. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya masih sangat banyak lagi loh cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan semangat belajar. Nah, dalam hal ini saya merangkum menjadi 4 cara untuk menumbuhkan semangat belajar. Nah, untuk yang pertama, pilihlah waktu belajar yang tepat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, tentunya setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-berbeda ya. Contohnya saja dalam hal waktu belajar, ada individu yang suka belajar ketika pagi hari, atau ada juga yang sering belajar ketika malam hari. Tidak menutup kemungkinan pula, individu itu masih sangat semangat dalam belajar ketika belajar di waktu siang bahkan sore hari. Nah, dalam hal ini, teman-teman sekalian harus pandai-pandai dalam mengatur waktu belajar yang tepat agar semangat belajarnya bisa terus tumbuh begitu ya dalam diri teman. Untuk yang kedua, fokus pada suatu tujuan. Nah, sebelum kita belajar tentu harus menentukan terlebih dahulu ya. Fokus tujuan mengapa kita akan melakukan aktivitas belajar. Misalnya nih, hari ini saya ingin belajar matematika karena besok ada ujian matematika. Nah, itu kan tujuannya jelas. Jadi ketika mau belajar, tujuannya harus dispesifikkan terlebih dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bangun suasana belajar yang menyenangkan. Nah, tentunya siapa sih yang tidak menyukai aktivitas yang berhubungan dengan hal-hal yang menyenangkan? Nah, termasuk pula dalam hal belajar ini, kita harus pandai-pandai membangun suasana belajar yang menyenangkan. Mungkin saja di antara teman-teman ini ada yang suka belajar ketika di suasana yang ramai atau dengan mendengarkan musik atau di suasana yang hening. Tentunya setiap individu berbeda-beda ya. Dan hal ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk yang terakhir, buat tabel target dan reward. Nah, sebenarnya ini merupakan hal pendukung yang juga penting agar semangat belajar dalam diri kita bisa terus-menerus tumbuh ya. Misalnya nih, hari ini atau di minggu ini memiliki target belajar A, B, C, D. Kemudian ketika teman-teman bisa mencapainya, teman-teman bisa memberikan reward nih kepada diri teman-teman sendiri, misalnya dengan membeli makanan favorit atau dengan jalan-jalan dan lain sebagainya. Tentunya dalam membuat tabel target dan reward ini juga disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi ya disesuaikan saja dengan kebutuhan dan kemampuan teman-teman. Oke, baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini mengenai topik belajar dengan judul Mengapa Harus Belajar. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung menyebutkan nama dan juga pertanyaannya ya. Saya persilahkan dari sekarang. Ya, Mbak, saya ingin bertanya. Ya, silahkan Mbak Prista. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Prista Aziza Rahmi, biasa dipanggil Prista. Saya izin bertanya terkait cara meningkatkan belajar itu kan dengan membuat tabel reward dan tabel target seperti itu. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut, maksudnya bagaimana itu setiap kita mempunyai target dan harus dikasih reward atau bagaimana? Seperti itu, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Prista. Pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Oke, baik. Langsung saja saya jawab. Mengenai pembuatan tabel target dan reward untuk menumbuhkan semangat belajar dalam diri kita. Nah, itu bisa dilakukan dengan pertama-tama kita menulis terlebih dahulu kegiatan atau kegiatan belajar apa saja yang akan kita lakukan. Bisa dalam harian, dalam mingguan, ataupun dalam bulanan. Nah, itu terserah teman-teman sekalian, bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya saja. Nah, kemudian ketika sudah di-list beserta pencapaian waktu, nah kemudian di tabel sebelahnya lagi bisa dicantumkan reward seperti itu ya. Nah, jadi nanti bisa dituliskan kayak jika saya bisa mencapai target belajar saya dalam 1 minggu, saya akan pergi jalan-jalan bersama teman-teman ke mall atau pergi nongkrong bersama teman-teman. Nah, dengan menggunakan sistem tabel target dan reward ini diharapkan semangat belajar teman-teman akan bisa terus tumbuh dengan baik dengan adanya tabel ini, sehingga nantinya teman-teman juga tidak akan bosan dan juga motivasi atau semangat belajar dalam diri teman-teman juga akan berkembang. Nah, kurang lebih seperti itu jawabannya Mbak Pista. Apakah sudah cukup? Baik, Mbak. Terima kasih sudah. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin adakah pertanyaan lagi dari teman-teman? Cukup, Mbak. Oke, baik. Kalau sudah cukup, semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, terutama dalam aktivitas teman-teman untuk melaksanakan aktivitas belajar agar semangat belajarnya bisa terus tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.